Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini ya. Begini, kalian pasti pernah melihat cerita-cerita yang unik seperti yang karakternya di bawah saya ini. Ya, coba kalian perhatikan. Pasti kalian mengenal beberapa karakter yang tampil di bawah saya ini. Ya, oke. Mereka adalah salah satu atau beberapa tokoh dalam sebuah cerita yang di dalam ceritanya itu menceritakan sesuatu yang kalau di dunia nyata tidak ada. Contoh Naruto. Ya kan? Naruto dia adalah seorang ninja yang bisa mengeluarkan Rasengan. Kemudian ada Doraemon yang bisa mengeluarkan banyak alat dari kantong ajaib. Kalau kita tarik ke dalam dunia nyata, itu kan tidak ada, tidak masuk akal. Tidak mungkin dunia nyata menciptakan sebuah kantong kecil, kemudian kalian ambil di dalamnya ada sebuah alat. Itu tidak mungkin. Nah, itu yang dinamakan cerita fantasi. Jadi cerita imajinasi atau cerita fantasi itu adalah karangan yang berupa imajinasi dan khayalan yang melebihi realitas. Realitas itu adalah kenyataan. Contoh tadi ada Doraemon. Doraemon ketika butuh sesuatu untuk menolong Nobita, dia tinggal ambil alat di dalam kantong ajaibnya. Itu kan dalam kenyataan tidak mungkin terjadi. Di Indonesia ada beberapa contoh cerita fantasi. Nah, kalian pasti penasaran, apa sih contoh cerita fantasi di Indonesia? Salah satunya adalah cerita Timun Emas. Timun Emas adalah salah satu dongeng asli Indonesia yang di sana menceritakan seorang anak yang lahir dari sebuah timun. Timun itu berwarna emas yang diberikan oleh seorang raksasa. Nah, itu kan di dalam kenyataan tidak mungkin terjadi, sehingga itu dikategorikan sebagai cerita fantasi. Sekarang mari kita analisis bersama-sama ciri-ciri cerita fantasi. Oke, yang pertama, ciri-ciri cerita fantasi sangat jelas, yaitu ada keajaiban, ada sesuatu yang menakjubkan, imajinatif. Yang kedua, cirinya ada di ide cerita. Ide cerita itu tidak dibatasi realitas, jadi tidak dibatasi kenyataan. Yang ketiga, untuk latar itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya latar itu bebas, mau dimanapun, mau di langit, di dalam bumi, di angkasa, dimanapun. Yang keempat, itu tokohnya memiliki karakter yang unik. Terkadang dia punya kesaktian. Contoh Timun Emas tadi, dia melemparkan biji-bijian yang akhirnya menghambat perjalanan si raksasa untuk mengejarnya. Itu dalam dunia nyata kan tidak mungkin. Kemudian contoh yang lain ada SpongeBob yang dia hidup di laut bisa menyalakan api, unik gitu. Kemudian ada Avenger, ada Superman, ada Batman, ada Spiderman yang digigit laba-laba tiba-tiba bisa jadi superhero. Nah, berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yang digunakan itu gaya bahasa yang non formal atau bebas. Boleh menggunakan bahasa apapun, karena tidak dibatasi oleh realitas tadi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, cerita fantasi pasti bersifat fiksi atau fiktif. Karena tidak mungkin cerita yang di luar realitas itu real, pasti fiksi atau fiktif. Nah, menarik bukan ketika kita belajar cerita fantasi, kita benar-benar bisa berimajinasi dan bisa menggambarkan semua fantasi-fantasi kita dalam cerita. Jadi cerita fantasi benar-benar memaksa seseorang atau melatih seseorang untuk berimajinasi seluas-luasnya.
Oke, sampai di sini kita belajar cerita fantasi. Nah, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam komentar atau bisa tanyakan secara langsung kepada saya melalui DM atau WA ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga menarik untuk kalian dan semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita terbebas dari COVID dan selalu sehat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!